Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirul Rahman dari kelas 11 MIA. Saya ingin membahas tugas Bahasa Indonesia Senin 12 Oktober 2020. Yang pertama, tentang cerpen pendidikan yang berjudul Kejujuran itu nomor 1. Kisah ini dimulai ketika seorang anak laki-laki bernama Bagas sedang berjalan dengan deretan Tio dan Sony selepas sholat asar di masjid. Sebelum kembali ke rumah, mereka pun berhenti di warung Mpok Ija. Tio merekomendasikan untuk membeli onde-onde yang sangat khas jajanan tradisional di kampungnya. Ketika itu, Tio melihat anak laki-laki sedang berdiri di samping warung Mpok Ija. Gerak-geriknya memantau. Ia pun memberitahukannya kepada Bagas dan Sony. Kamu lihat anak itu? Sedang apa dia di sana? Tanya Tio kepada pihak kedua. Jangan-jangan memaling di warung Mpok Ija, tuduh Sony. Bagas pun menegur Sony, katanya, jangan berbicara yang tidak-tidak. Mereka pun menghampiri warung Mpok Ija. Ternyata anak laki-laki itu sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya. Ketika hampir ketahuan, ia berlari dan tidak sengaja menabrak rak piring basah di depan warung Mpok Ija. Piring pun menjadi pecah dan Mpok Ija kaget melihat itu. Siapa yang memecahkan piring ini? Tak ada yang berani mengaku sebab wajah Mpok Ija sangat seram. Bagas pun akhirnya mengungkapkan siapa pelakunya. Pelaku tidak mau mengaku dan menyalahkan Bagas karena dia telah menabraknya. Sony dan Tio lalu membela Bagas, dan tiba-tiba Pak Dudung yang sedang makan di situ juga mengatakan bahwa bukan Bagas pelakunya. Melihat hal itu, ia pun mengaku salah dan meminta maaf. Karena berbicara tidak jujur akan dianggap masyarakat buruk oleh pandangan umum. Pesan Pak Dudung, kunci kesuksesan hanyalah jujur. Dengan jujur kita akan bisa membentuk moral dan cinta tanah air. Nilai-nilai yang terkandung di cerpen di atas, pertama ada nilai religius, nilai yang dimana mengandung tentang nilai keagamaan, tentang ibadah atau hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu Bagas sedang berjalan dengan deretan Tio dan Sony selepas sholat asar dari masjid. Yang kedua ada nilai moral, di mana nilai moral ialah nilai yang berlaku di masyarakat, baik buruknya pandangan masyarakat, yaitu karena berbicara tidak jujur akan dianggap masyarakat buruk oleh pandangan umum. Yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya ialah nilai yang berlaku di masyarakat seperti nilai budaya, kebiasaan, adat istiadat, upacara dan tari dan lain-lain. Sini ada Tio merekomendasikan untuk membeli onde-onde yang sangat khas jajanan tradisional di kampungnya. Yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial ialah nilai yang berbagi kehidupan di sekitar atau hubungan sesama. Di sini ada ternyata laki-laki itu sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya. Yang kelima ada nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai yang seperti keteladanan, rela berkorban, cinta tanah air, kebersamaan, dan sebagainya. Di sini ada pesan Pak Dudung, kunci sukses hanyalah jujur. Dengan jujur kita akan bisa membentuk moral cinta tanah air. Keenam, nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan politik atau ya semacam politik gitu. Tapi di sini dalam cerpen di sini tidak ada. Pembahasan cerpen pertama habis. Oke, kita lanjut ke pembahasan cerpen yang kedua. Cerpen yang kedua berjudul Semua Berawal dari Mimpi. Tidak pada seperti biasanya, hari ini saya mendapatkan pasien yang sangat ramai dan banyak pasien yang terkena penyakit tipes. Meskipun sedikit lelah, aku harus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien karena semua itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Aku sangat merasa gembira memiliki profesi yang saat ini aku jalani karena bisa menolong dan membantu sebagian banyak orang yang sakit. Pada suatu hari tiba-tiba saya kedatangan seorang bapak tua yang datang ke rumahku pada jam 11 waktu Indonesia
Indonesia bagian barat. Pada waktu itu juga saya sedang istirahat dan bapak tua itu meminta tolong memeriksa anaknya yang sedang sakit tipes. Bapak itu pun berkata, "Assalamualaikum dokter," sambil membunyikan bel rumah saya. "Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu pak?" jawab dokter. "Bapak minta tolong anak saya dokter, demamnya belum turun-turun sudah 2 hari," jawab bapak dengan perasaan yang panik. "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja bapak?" tanya pak dokter. "Bapak tidak punya uang pak dokter," jawab bapak tersebut. Dan akhirnya dokter pun memeriksa anak bapak tersebut. Dan dokter kasih obat dari berbagai obat dengan penurun panas. Jawab bapak, "Terima kasih ya pak dokter, dan saya cuma bawa uang 20.000. Jawab dokter itu, "Sama pak, uangnya nggak usah, bawa aja pak buat ongkos bapak pulang, karena ini sudah jadi kewajiban saya untuk membantu orang lain," jawab dokter tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara kring. Dan ternyata suara dari alarm jam dan suara azan subuh berkumandang. Lalu aku terbangun. Ternyata itu semua cuma mimpi. Perkenalkan, saya siswa kelas 1 SMA dan saya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Karena di sisi lain saya ingin menjadi dokter, ingin sekali saya dapat menolong orang lain yang tidak mampu. Seperti ayah saya, hanya seorang petani yang bekerja di kebun orang, dan ibu saya yang seorang pembantu rumah tangga di rumah-rumah orang. Dari hal itu saya ingin menjadi dokter supaya bisa menjadi orang yang sukses. Pada suatu hari tiba-tiba ayah jatuh sakit. Maka terpaksa ayah tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. Dari situlah saya ingin berhenti sekolah dan menggantikan ayah yang sedang sakit untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Tetapi ibu sangat melarang kalau saya berhenti sekolah. "Bu, saya mau berhenti sekolah dan saya mau bekerja saja." Aku tidak tega melihat ibu yang selalu bekerja keras untuk mencukupi biaya dalam berobat ayah dan biaya sekolahku. "Jangan, ibu akan terus bekerja dan masih sanggup untuk membiayai berobat ayah dan biaya sekolahmu. Kamu juga harus meraih cita-cita yang selama ini kamu inginkan untuk menjadi orang yang sukses. Kamu haruslah belajar. Semua beban ini akan ibu tanggung semua. Ibu masih kuat," jawab ibu sambil tersenyum menutupi supaya anak sayangannya terus sekolah. Singkat cerita, dalam kehidupan ini sang anak pun telah berhasil lulus dari SMA hingga mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Selain itu, dia adalah anak yang baik dan jujur, jadi banyak orang yang suka kepadanya. Dan dia diterima di salah satu universitas ternama, mengambil jurusan ilmu kedokteran. Lalu aku bangga atas apa yang aku lakukan dan dukungan dari orang tuaku sehingga aku menjadi orang yang sukses. Karena beberapa tahun menjalani kuliah di kedokteran, lalu aku lulus dan menjadi seorang dokter, dan mulai bekerja menjadi dokter dan membantu orang banyak untuk yang membutuhkan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Sungguh mencapai itu semua bukan perjalanan yang mudah. Untuk mencapai itu semua membutuhkan proses yang lama, dan akhirnya mimpiku jadi kenyataan. Alhamdulillah. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen di atas, yang pertama ada nilai religius, di mana nilai religius ialah nilai yang berhubungan dengan keagamaan atau Tuhan atau sebagainya. Di sini ada suara azan subuh berkumandang, lalu aku terbangun. Yang kedua ada nilai moral. Nilai moral itu seperti nilai sosial atau sikap kebaikan masyarakat di pandangan masyarakat. Di sini ada, selain itu dia adalah anak yang cukup baik dan jujur, jadi banyak orang suka kepadanya. Yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya ialah nilai yang berhubungan dengan kebudayaan seperti
budaya-budaya ada di Indonesia, tapi di sini tidak ada. Yang keempat ada nilai sosial ya seperti percakapan atau hubungan antara seseorang dengan yang lainnya. Di sini ada seperti ayah, saya hanya seorang petani yang bekerja di kebun orang, dan ibu saya seorang pembantu rumah tangga di rumah-rumah warga. Dan yang keempat, nilai kepahlawanan adalah nilai yang berkaitan dengan keteladanan dalam berkorban cinta tanah air atau kebersamaan. Di sini ada mulai bekerja menjadi dokter dan membantu orang banyak yang membutuhkan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Dan yang terakhir adalah nilai politik. Di dalam cerita tidak ada ini. Itu tadi pembahasan materi bahasa Indonesia tentang cerpen dan nilai-nilainya terkandung dalam cerpen. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sad, you know it.